memutar waktu yang telah berlalu. Ku ingin kembali ke masa kecilku bersamamu, oh bundaku. Tapi ku tak mampu lakukan semuanya itu. Hanyalah doaku untukmu, bunda tercintaku. Selamanya masih teringat saat di pangkuanmu hangat pelukmu, tenangkan jiwaku. Tangisanku kau balas dengan senyum manismu, oh bundaku, sayangku padamu. Tak bisa ku balas semua kasih sayangmu, bunda. Maka maafkanlah atas segala kesalahanku padamu, bunda. Aku selalu ingin lihat senyummu. Jangan menangis, bunda tersayangku. Aku ingin selalu engkau bahagia. Bakti tulusku untukmu, bundaku. Bicara tentang seorang ibu, maka kalau kita kaitkan dengan tokoh idola anak-anak yang harus kita kenalkan adalah bicara tentang salah satunya Uwais Al-Qarni, sosok yang tidak terkenal di bumi tetapi sangat terkenal di langit. Kenapa? Karena bagaimana perjuangan Uwais Al-Qarni membahagiakan ibunya. Uwais Al-Qarni adalah keluarga yang miskin, yang tidak seperti keluarga kebanyakan, tetapi ternyata Uwais Al-Qarni memiliki seorang ibu yang pengen banget naik haji. Kalau zaman sekarang kalau pengen naik haji nabung, karena kalau misalnya dari Indonesia harus pakai pesawat. Kalau pakai kapal bisa sih, tapi lama. Kebanyakan sih pakai pesawat. Kalau naik haji mungkin nggak tahu berapa puluh juta sekarang ya. Nah, lalu bagaimana dengan masa Uwais Al-Qarni? Ya, dimana ketika itu belum ada pesawat, yang ada hanya kendaraan unta mungkin, kuda, atau mungkin keledai, atau mungkin yang lain gitu ya. Tapi yang pasti belum ada pesawat atau mungkin kapal. Maka keinginan Uwais Al-Qarni ini untuk membahagiakan ibunya luar biasa. Luar biasa. Ya, dia tahu betul bahwa jarak dari rumahnya, dari negerinya sampai ke tanah suci itu sangat jauh. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni itu hidup di Yaman. Dan kalau kita bicara masalah Yaman menuju ke Mekah, itu setelah Kak Cahyo searching, ternyata jaraknya sekitar 1000 km lebih.
ada di catatan itu 1119 km. Itu bukan jarak yang dekat, itu jauh banget. Dan Uwais Al-Qarni tidak punya unta, tidak punya kuda, ya. Lalu apa yang kemudian menjadi alat untuk menuju ke sana? Anak ibunya kan sudah tua. Maka Uwais Al-Qarni pengen membahagiakan ibunya dengan cara apa? Menggendong, membawa ibunya dari Yaman menuju ke Mekah dengan cara menggendongnya. Masya Allah. Ada satu kisah ketika dia pengen menguatkan fisiknya, Uwais Al-Qarni berlatih, ya, menggendong anak lembu naik turun bukit. Mungkin kalau zaman sekarang akan dikatakan, ih, ada apa sih ini? Ada seorang pemuda mosok kemana-mana gendong anak lembu. Jangan-jangan dia gila kali. Bisa jadi orang ketika itu juga demikian. Kenapa? Ini sesuatu yang gak lazim, sesuatu yang aneh, yang gak biasa. Mosok ada orang kemana-mana, ya, naik turun bukit, ya, itu kemudian membawa anak lembu. Tapi tidak untuk Uwais Al-Qarni. Ini adalah bentuk semangat dia berlatih menguatkan fisiknya karena dia akan melakukan perjalanan yang istimewa, yaitu apa? Menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Sampai kemudian karena istimewanya, ya, Uwais Al-Qarni ini, maka Rasulullah memberikan satu kemuliaan yang luar biasa, ya. Bahwa kemudian Uwais Al-Qarni memang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah pernah berpesan kepada kepada Umar bin Khattab, ya, untuk apa? Kalau nanti ketemu dengan seseorang jamaah haji dari Yaman, kemudian ada tanda putih di tubuhnya, gitu ya, ada mungkin bukan tompel kali ya, tetapi ada tanda putih lah di tubuhnya, ya, maka itu adalah Uwais. Dan kemudian Umar bin Khattab diminta untuk apa? Meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Padahal Umar bin Khattab itu adalah sahabat istimewa, sahabat Rasulullah, sahabat yang dijamin masuk surga. Tetapi Rasulullah berpesan untuk apa? Umar bin Khattab minta doanya Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Ini adalah berarti sosok yang luar biasa. Nah, ayah bunda sekalian, juga adik-adik sekalian, inilah salah satu tokoh yang harus kita contoh. Bagaimana seorang anak itu benar-benar pengen banget, ya, membahagiakan orang tuanya. Sekalipun mungkin harus dilakukan dengan perjuangan yang sangat berat, ya. Dan Uwais Al-Qarni memberikan contoh untuk itu. Menggendong ibunya yang sudah tua renta dari Yaman menuju ke Mekah. Tidak sekalipun dia turunkan ibunya dari pundaknya, kecuali karena membuang hajat aja. Uwais Al-Qarni, tokoh idola yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada buah hati kita. Maka kita berdoa, moga-moga anak-anak kita, nah kalau yang nonton ini adik-adik, moga-moga adik-adik semuanya benar-benar bisa mencontoh semangat Uwais Al-Qarni dalam berbakti kepada ayah dan bundanya, khususnya kepada bundanya. Nah, maka setiap hari yuk kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga insyaallah dengan itu, ya, apa yang menjadi keinginan ayah dan bunda kita, moga-moga bisa kita wujudkan. Dengan apa? Dengan kesolehan kita. Demikian, moga-moga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi buah hati kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.